Haryanto Kandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sesosok motivator yang tidak asing lagi. Yuk cek kedot. Haryanto Kandani adalah seorang achievement motivator di Indonesia. Personal coach dan self-improvement trainer yang berfokus pada peningkatan pencapaian pribadi seseorang dengan menekankan perubahan mindset serta karakter. Sampai saat ini, beliau sudah berbicara di hadapan ratusan ribu orang dari berbagai perusahaan dan organisasi dalam bentuk seminar maupun infos training di lebih dari 30 kota besar yang ada di Indonesia. Dengan gayanya yang dinamis, penuh semangat, serta inspiratif, beliau telah berhasil memotivasi orang-orang untuk mengalami terobosan, meraih peningkatan produktivitas dan perubahan hidup, serta membantu para sales atau marketing dalam mencapai target penjualan. Dipercaya memberikan program karakter building untuk ex-Eva Citu Air Indonesia, Indonesian Idol, Miss Indonesia, dan para artis, serta memberikan motivasi ke atlet PAN untuk dapat meraih medali emas. Saat ini, ia juga terlibat aktif dalam menjalankan bisnis, memimpin organisasi non-profit, dan mengelola lembaga pelatihan yang didirikannya yaitu Next Level Training dan Motivation. Apa perbedaan orang optimis dan pesimis dalam menghadapi masalah? Orang optimis cenderung melihat masalah sebagai sesuatu yang sementara dan mereka bisa berfokus pada solusi, pada penyelesaian masalah. Sedangkan orang pesimis seringkali melihat masalah sebagai sesuatu yang tidak kunjung selesai dan mereka menjadikan masalah itu sebagai sesuatu yang permanen dalam kehidupan mereka. Orang optimis juga melihat masalah secara spesifik, mereka berfokus pada akar masalah dan mencari solusi yang terbaik. Sedangkan orang pesimis seringkali mengeneralisasi masalah mereka. Masalah yang kecil dibesar-besarkan, bahkan seringkali membuat mereka jadi kewalahan sendiri. Orang optimis juga melihat masalah sebagai sesuatu yang non-personal, bukan hal pribadi dan tidak mudah dibawa di perasaan. Sedangkan orang pesimis seringkali mudah menjadikan masalah sebagai sesuatu yang pribadi, itu yang membuat mereka jadi galau, sensitif, baper, bahkan susah move on. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang optimis menghadapi kehidupan ini. Komunikasi itu seperti sebuah seni, bisa ditingkatkan, diasah, diperbaiki, dimaksimalkan, dipelajari, dan juga diperbaiki. Dan kenapa kita penting menguasai komunikasi? Karena hidup ini tidak lepas dengan namanya komunikasi. Setiap saat kita berkomunikasi, baik di rumah, di sekolah, di kantor, di pekerjaan, di masyarakat. Dan kita berkomunikasi dengan berbagai macam orang. Anak dan orang tua, menantu dengan mertua, atasan dan bawahan, dengan rekan kerja, nasabah, customer, supplier, calon prospek. Oleh karena itu penting sekali kita mengasah kemampuan kita berkomunikasi. Ada komunikasi sehari-hari, disebut communication skill, ada komunikasi di depan umum, atau disebut dengan public speaking. Kalau Anda menguasai ini, akan menolong sekali kemampuan Anda untuk meraih banyak keberhasilan. Sesibuk apapun kita bekerja dan beraktivitas, kita perlu tahu bahwa kita perlu liburan secara berkala. Kenapa? Dengan liburan kita bisa yang pertama refresh diri kita. Kadang-kadang kita sudah capek, kita mumet, kita menghadapi banyak tantangan. Sekali-sekali secara mental, secara emosional kita perlu refresh. Dan juga yang kedua adalah recharge. Seperti sebuah baterai yang bisa lowbat, begitu pula kehidupan kita. Kadang-kadang kita bisa begitu burn out, kita stres, kita perlu di-recharge kembali supaya punya energi dan semangat yang baru menghadapi tantangan dalam hidup. Dan yang terakhir adalah untuk kita bisa restart, kita memulai awal yang baru dengan perspektif, dengan cara pandang yang baru, untuk kita bisa mencapai hal-hal yang berbeda di waktu selanjutnya. Jadi, sesibuk apapun Anda, siapkan waktu untuk liburan secara berkala. Apakah Anda sering merasa takut tampil berbicara di depan umum, merasa grogi, malu, dan tidak percaya diri, serta suka tiba-tiba blank saat melakukan presentasi? Jika itu yang Anda rasakan, saya mau mengundang Anda untuk hadir dalam seminar online Rahasia Sukses Public Speaking, dan Anda akan menemukan solusi dan mempelajari berbagai strategi yang tepat untuk melakukan public speaking. Ini berhasil untuk membangun kepercayaan diri. Benar-benar suka ya, karena bisa praktek. Benefitnya banyak banget buat saya. Kami telah melatih puluhan ribu peserta dari berbagai kalangan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini, dan mereka merasakan begitu banyak manfaat dari program yang kami adakan. Oleh karena itu, ini waktunya daftarkan segera diri Anda, dan Anda bisa merasakan juga manfaat yang sama dan mengalami terobosan yang nyata
di dalam kemampuan Pak. Mungkin Anda sering mendengar kalau kita mau sukses, mau berhasil, mau maju, kita perlu selalu menjadi orang yang berpikiran positif. Ya, saya setuju kalau berpikiran positif tentu jauh lebih baik daripada berpikiran negatif. Namun, saya mau katakan bahwa berpikir positif pun ada bahayanya. Jika kalau berpikir positif membuat kita menyepelekan segala sesuatu, kita tidak antisipasi, tidak ada persiapan, bahkan kita tidak waspada. Coba bayangkan orang mau investasi dan berpikiran bahwa, oh positif saja, pasti untung. Atau mau buka bisnis, pasti lancar kok, yang penting positif saja. Atau seseorang mau ujian, dia tidak persiapkan dirinya untuk ujian dengan baik, tidak belajar karena berpikiran, oh pasti lulus, yang penting positif saja. Ini kan bahaya dalam kehidupan. Oleh karena itu, berpikir positif boleh-boleh saja, tetapi ingat, untuk mempersiapkan dan mengantisipasi segala kemungkinan, bahkan kemungkinan terburuk pun bisa terjadi, sehingga kita dapat tetap mencapai hasil yang terbaik. Setiap orang tentu memiliki orang tua dalam kehidupannya. Apakah orang tua kita masih hidup, ataupun ada yang orang tuanya sudah meninggal, ataupun terpisah karena akibat perceraian. Seringkali dalam kehidupan seorang anak, mereka melihat orang tuanya tidak sesuai dengan harapan, tidak ideal, ataupun ada orang tua yang kelihatannya kolot, kuno, konservatif, suka beda cara pandang, akhirnya sering konflik dengan anak. Ada beberapa orang tua yang mungkin terkesan otoriter, ada juga yang mungkin terlalu cerewet, mencampuri urusan anak, bahkan beberapa orang tua juga tidak bertanggung jawab atas kehidupan anaknya. Saya mau katakan, apapun keadaan orang tuamu, tugas kita sebagai seorang anak, kasihi mereka, hormati mereka, perlakukan mereka dengan sangat baik. Jangan pernah sakiti hati mereka dan kasari, karena kalau kita mau melihat pintu rezeki terbuka luas, pintu-pintu kesempatan, itu dimulai dari kita menghormati dan menyayangi orang tua. Sebuah perubahan diri, karena kesadaran diri membuat orang melakukan perubahan diri. Dari perubahan diri terjadi pengembangan diri, dari pengembangan diri baru bisa terjadi pencapaian diri yang luar biasa. Semua dimulai dari kesadaran diri. Makanya di luar sana banyak orang susah berubah. Kenapa? Mereka bukannya sadar diri, tapi tidak tahu diri. Apalagi sudah lupa diri, nah ini repot. Makanya kita harus sadar diri apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan dalam diri kita, kehidupan kita, ataupun di dalam pekerjaan kita. Nah, kalau kita kurang sadar diri, harus mau terima masukan, harus mau terima koreksi, harus mau terima feedback. Karena kita butuh orang lain seringkali menyadarkan kita area-area kelemahan, kekurangan, sehingga bisa banyak perubahan-perubahan yang signifikan terjadi dengan hidup kita, sehingga kita punya hasil yang luar biasa dalam kehidupan ini. Di tangan saya ada bermacam-macam kunci. Ada kunci mobil, ada kunci lemari, ada kunci rumah, dan kunci-kunci lainnya. Begitu pula dalam kehidupan. Ada banyak kunci dan strategi yang perlu kita temukan dan kita ketahui untuk membuka akses setiap keberhasilan yang ingin kita capai. Untuk meningkat dalam karir, menghasilkan penghasilan lebih, untuk bisa menjual produk dan jasa dengan jumlah yang banyak, ataupun punya penghasilan lebih, untuk masuk dalam pernikahan yang harmonis, tentu ada kuncinya atau strateginya. Oleh karena itu, kita perlu terus belajar untuk menemukan strategi dan kunci yang terbaik untuk keberhasilan dan apa yang kita impikan dalam hidup ini. Karena apapun yang kita mau capai, seringkali sudah ada orang lain terlebih dahulu mencapainya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar untuk menemukan strategi dari orang-orang yang luar biasa yang bisa membantu kita untuk pencapaian kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komennya.